Selamat pagi, good morning. Kembali lagi di YouTube channel aku, Iin Wardoyo. Jangan lupa kalian untuk like, comment, subscribe, and share video-video aku, oke? Untuk kalian yang masih pemula, kalian mampir aja ke channel aku pasti support kalian juga, oke? Oh ya, aku hari ini mau bikin konten mengenai daily routine aku. Jadi sebelum aku bikin daily routine ini, aku mau kasih tahu kalian dulu, suami aku dan anak aku itu punya kesamaan bahwa kami nggak bisa tidur dalam keadaan berisik. Dalam arti misalnya aku tidur, terus ada orang-orang yang mengerjakan sesuatu gitu, kami paling nggak bisa kayak gitu. Dan kita bertiga sama. That's why aku sering banget ngerjain kerjaan ini tuh nunggu paling enggak suami aku udah bangun. Misalnya kerjanya siang banget, emangnya keburu tuh gini. Menurut aku ya, kerjaan rumah itu nggak ada habisnya dan nggak ada selesainya. Jadi kalian nggak perlu terburu-buru atau merasa stres, aduh gila jam segini belum selesai, aduh gila belum ini belum itu. Kalian nggak perlu merasa seperti itu ya. Dan oke, kerjaannya banyak, ya udah kerjain yang bisa lo kerjain duluan. Kerjain yang menurut lo lagi pengen lo kerjain. Jangan ngerjain sesuatu karena orang-orang pasti jam segini udah selesai. Nggak perlu kayak gitu. Jadi kalian kerjain aja sesuai kemampuan kalian, karena kerjaan rumah itu nggak ada habisnya dan nggak ada selesainya. Jadi menurut aku, kalau aku pribadi, aku suka nyuci piring. Kadang-kadang pagi aku nggak nyuci piring, sore aja sekalian. Menurut aku kerjaan rumah itu harus dibawa santai supaya kita nggak stres. Intinya itu, rumah tangga itu butuh banget waktu untuk menikmati menjadi dirinya sendiri. Oke guys, langsung aja. Ini dia penampakan kamar aku. Kasurnya udah sempet beresin sih, tapi belum disebatin dan belum ditata dengan baik. Jadi ini dia, kalau bangun tidur itu berantakan banget kamarnya. Namanya juga punya anak satu ya bu ibu. Oke, lanjut ke kamar anak aku. Ini penampakannya pagi hari, nggak usah heran mobilan ada di mana-mana karena anak aku laki-laki. Oke, itu jumlah cucian yang harus aku cuci hari ini. Ini sedikit penampakan kamar mandi aku. Lanjut, kita ke ruang tamu. Di situ ada gosokan baju yang belum digosok. Ini karpet juga melenceng kemana-mana. Ini meja TV ada rantang, ada apalah gitu. Meja bar ada segala macam yang belum dirapihin. Makanan yang belum di tempatnya, semacam kerupuk, sereal, dan juga sayur yang masih ada di dalam pancinya. Nanti kita akan beresin satu persatu ya guys. Oke, lanjut ke ruang cuci. Di sini aku juga mau nyuci hari ini. Ini dia penampakannya. Kenapa di sini banyak barang? Karena di sini nggak kelihatan dari ruang tamu. Jadi di sini banyak barang supaya nggak kelihatan kalau lagi ada tamu. Ini cucian piring aku pagi. Kenapa sedikit? Karena aku membiasakan setiap malam itu harus cucian piringnya sedikit. Oke, lanjut aja. Langsung kita beresin kamarku dulu. Kita sebatin dulu ya guys, supaya debu-debu juga ngeres-ngeresnya tuh bisa turun, supaya nanti pas disapuin rumahnya, kasurnya juga udah bersih juga gitu. Ya, lanjut kita beresin tas-tas yang setiap hari itu dimainin sama anak aku. Tas-tasnya dia, figura-figura selalu dipindah-pindahin ke atas ke bawah sama anak aku. Lanjut, abis ini kita mau beresin kamar anak aku ya. Oke deh, kita beresin dulu meja rias aku yang berantakan ini, makeup yang gak pada tempatnya, yang gak ditutup ini. Lanjut beresin meja komputer yang ada toples kue keringnya. Terus lanjut ke kamar anak aku. Lihat kan, ada mobil yang berserakan di mana-mana. Iya dong. Oke, kita beresin satu persatu. Jadi ada drum yang ada di kasur, ada truk, ada
Wheels, ada segala macam deh pokoknya. Menurut aku pekerjaan rumah itu sangat banyak. Jadi kalau ibu-ibu semua perlu banget bantuan suami, jangan ragu untuk minta tolong. Karena banyak dari laki-laki yang nggak mengerti kalau kita nggak bilang gitu. Kalau emang lagi capek banget, bilang bisa nggak tolongin, bisa minta tolong sapuin rumah nggak, aku capek banget gitu. Biasanya ampuh loh kalau kayak gitu. Oke, ini mobil-mobilnya dimasukin dulu ke dalam tas untuk kita tata di parkirannya nanti depan. Oke, ini baju-baju aku tuh sering banget ganti baju karena kadang nyuci piring tuh basah gitu. Jadi ceritanya dulu itu aku kerja, terus aku berhenti, terus sempat kerja lagi, terus aku hamil ya kan, dan kayaknya aku hamilnya agak rentan gitu. Akhirnya aku mutusin untuk gak kerja sama sekali, dan ketika pengen kerja lagi udah gak boleh kerja sama sekali sama suami gitu ceritanya. Ini tuh ya, kita bersihin dulu dari debu-debu manja supaya gak ada semut juga ya kan. Sebenarnya anak aku sih masih tidur sama aku, cuman ini kadang-kadang kita kalau lagi males bisa nongkrong di kamarnya dia. Oke, lanjut, kita mau nyuci dulu. Oke, nyalain, aku pakai 2 mesin air, ada 1 mesin air untuk nyedot airnya, yang satu lagi itu mesin pendorong supaya dia mendorong aliran air lebih kencang, makanya air aku kencang banget. Ini kenapa aku bungkus seperti ini, supaya baju-bajunya itu nggak cepet rusak alias melar. Oke, lanjut, kita cuci piring. Oke, kenapa ada botol-botol ini? Botol yang orange bening itu isinya Sunlight Pure atau Mama Lemon Pure tanpa dicampur air. Dan kenapa aku nggak pakai mangkok yang berisikan air dan spons, karena menurut aku spons itu kadang-kadang kan harus kering ya supaya nggak ada bakteri di sana. That's why aku lebih pilih dengan sponsnya terpisah sendiri, cairan cuci piring yang tercampur airnya sendiri, jadi tetap higienis. Kalau ternyata sunlight yang kita kasih air itu masih tersisa gitu. Siapa yang suka cuci piring plastik terus dicium abis dibilas? Kalau ada yang kayak gitu juga berarti kita sama. Karena plastik itu agak susah hilang baunya, sehingga tipsnya adalah setelah disabunin 1 kali dibilas, kita sabunin lagi supaya minyaknya itu turun dan baunya itu hilang. Seperti itu kalau aku ya. Oke, lanjut, udah selesai cuci piring, langsung dibersihin pakai sabut yang dari besi gitu supaya kotoran-kotoran yang nempel itu bisa turun. Terus nanti kita siram kembali supaya bersih. Oke, kita lap-lap, udah selesai kita lap. Nanti kita cuci lagi lapnya dan kita jemur supaya kering. Oke, cuciannya itu kenapa tadi udah dikasih air, terus biar mereka putar dulu mesinnya, terus dibuang.
baru aku isi air lagi dan aku kasih sabun supaya bau-bau dari pakaiannya itu turun dulu ketika kita isi air yang baru. Jadi dia akan menempel wangi sabunnya. Oke, lanjut kita bersihin tempat minyak goreng ini yang penuh debu, karena minyak dengan debu itu kan gampang banget nempel. Bersihin mejanya, kita lap dindingnya. Oke guys, bebenahnya udah selesai. Kita lihat rumah aku setelah dirapihin. Check it out. Ini dia rumahnya setelah dirapihin. Hap, hap. Ini udah dilipat. Ya, meja makannya udah dilap. Ya kan? Mobil-mobilnya udah ditaruh lagi pada tempatnya. Terus ini kamarnya udah dirapihin. Gosokan yang tadi ada di depan, ada di sana, dipindahin ke sana. Oke. Ini kamarnya udah rapi. Hap. Kasur lantai ini buat galernya di bawah, soalnya kadang anak aku tuh suka jatuh gitu. Jadi supaya dia nggak akan lantai jatuhnya. Oke, ini dapurnya. Tahu sendiri tadi kan berantakan banget. Udah rapi. Udah dilap-lap manja. Ya kan. Lanjut ke ruang cuci. Aku masih nyuci. Tadi aku udah cuci piring, tapi masih ada lagi cucian yang nanti aku jelasin. Dan kenapa aku nyuci lama banget, nanti aku jelasin di video ini. Oke. Gitu aja daily rutin pagi ini. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Bye!